Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Coba bayangin deh, kita sekarang ada di lanskap teknologi tahun 2026. Cara kita ngebangun dan meluncurkan sebuah produk itu udah bergeser jauh banget. Kalau dulu bikin aplikasi itu identik sama ngapalin bahasa pemrograman yang rumit, arsitektur yang kaku, atau nungguin proses development sampai berbulan-bulan, nah sekarang udah beda cerita. Kita lagi ada di puncak revolusi alat tanpa kode, alias no-code, dan kecerdasan buatan. Revolusi ini benar-benar ngerombak habis definisi tentang siapa sih yang sebenarnya bisa disebut sebagai kreator teknologi. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang, di tahun 2026 ini, apa kita masih benar-benar butuh yang namanya skill coding? Coba kita pikirin dari segi waktu dan biaya. Apa iya kalian masih harus bayar mahal buat nyewa tim engineer, terus ngabisin waktu berbulan-bulan cuma buat ngebangun fondasi awal aplikasi bisnis kalian? Padahal, kalian kan cuma mau ngetes satu ide aja di pasar. Di era di mana kecepatan itu segalanya, model lama kayak gitu tuh udah berasa lambat dan gak efisien banget. Jawabannya, udah pasti enggak. Tembok besar yang dulu ngehalangin orang buat bikin aplikasi, itu sekarang udah runtuh. Kita udah benar-benar pindah dari era nulis kode baris demi baris ke era mengarahkan logika. Cukup pakai sistem visual tinggal tarik dan lepas atau drag and drop, bahkan kadang cuma dengan ngasih perintah lewat ketikan teks biasa. Kekuatan buat bikin software sekarang udah bisa diakses siapa aja. Ide brilian kalian nggak perlu lagi nyangkut cuma gara-gara kalian nggak paham bahasa pemrograman. Oke, biar gampang, agenda kita kali ini terbagi jadi 5. Pertama, era baru pembuatan aplikasi. Kedua, solusi berbasis data dan UMKM. Ketiga, aplikasi web dan mobile kompleks. Keempat, masa depan AI generative app. Dan yang terakhir, cara memilih platform yang tepat buat kalian. Kita mulai dari bagian pertama, era baru pembuatan aplikasi. Di sini kita bakal ngeliat gimana sih evolusi dari platform no-code dan AI Builder ini. Lanjut ke bagian kedua, solusi berbasis data dan UMKM. Ini adalah alat-alat yang bakal jadi sahabat terbaik buat bisnis lokal kalian. Kalau kita ngomongin solusi yang berbasis data, Glide ini adalah rajanya. Bayangin skenario gini, kalian punya database pelanggan atau mungkin laporan stok barang di Google Sheets atau Excel yang jujur aja berantakan dan bikin pusing bacanya. Daripada kalian nge-share spreadsheet mentai itu ke tim yang mana rawan banget kehapus atau bocor, Glide bisa ngebaca semua baris dan kolom data kalian itu dan nyulapnya jadi aplikasi mobile yang interaktif dan rapi dalam hitungan menit aja. Ini benar-benar ngerubah data yang tadinya cuma diam aja jadi alat operasional yang hidup. Terus, buat apa aja sih sebenarnya di dunia nyata? Coba posisikan diri kalian sebagai manajer operasional yang butuh ngecek ketersediaan barang di gudang buat acara akhir pekan ini. Kalian nggak perlu lagi tuh bikin proposal, minta budget, terus nunggu persetujuan orang IT berminggu-minggu. Pakai Glide, hari ini juga kalian bisa langsung launching aplikasi manajemen tugas, direktori kontak karyawan, atau katalog produk buat internal kalian sendiri. Semuanya langsung link ke spreadsheet kalian, dan asyiknya lagi, buat proyek awal-awal biasanya ini gratis. Selanjutnya ada EpiPy. Kalau Glide tadi jago banget buat ngurusin data internal, nah EpiPy ini ahlinya buat bikin etalase bisnis kalian tampil ke publik. Dulu, bikin aplikasi asli buat iOS atau Android itu butuh modal sampai puluhan juta rupiah dan waktu yang lama banget. EpiPy memangkas semua biaya dan keribetan itu dengan ngasih antarmuka visual yang super gampang, bahkan buat pemula sekalipun. Gak heran, platform ini populer banget dipakai sama pemilik UMKM yang pengen bisnisnya cepat masuk ke HP pelanggan. Fitur-fitur di EpiPy ini udah kayak paket komplit yang siap pakai. Butuh fitur peta biar toko gampang dicari? Ada. Butuh form buat pesan meja restoran atau sistem keranjang belanja buat jualan online? Semuanya udah disediain dan gampang banget diatur. Ini ngasih kekuatan yang luar biasa buat restoran lokal atau komunitas. Kekuatan yang dulunya cuma dimiliki sama bisnis-bisnis raksasa, yaitu kemampuan buat jualan dan berinteraksi langsung dari genggaman pelanggan, tanpa lewat pihak ketiga. Oke, masuk ke bagian ketiga, aplikasi web dan mobile kompleks. Gimana kalau kita butuh sistem yang lebih cerdas dan logika yang lebih berat? Buat paham bedanya, mari kita bandingin kedua instrumen ini. Di satu sisi, kita punya Glide yang super ngebut, cocok banget buat ngerapiin data tabel dan ngejalanin proyek-proyek kecil. Tapi di sisi lain, ada platform raksasa namanya Bubble. Bubble ini nawarin fleksibilitas yang nggak ada batasnya, sanggup nanganin alur kerja yang super ribet, dan bisa bikin logika custom dari nol. Ibaratnya nih, Glide itu kayak motor matic yang gesit buat nyilip-nyilip di gang sempit, sementara Bubble itu kayak mobil sport bermesin ganda yang memang diciptain buat balapan di sirkuit. Bubble ini benar-benar raksasanya di industri no-code. Kalau ide aplikasi kalian itu butuh database relasional yang rumit, sistem login pengguna yang berlapis, atau pengen bikin software berlangganan yang canggih,
Misalnya kalian pengen bikin aplikasi sejenis Airbnb atau dashboard analitik buat perusahaan besar. Nah, Bubble ini landasan pacu yang paling pas. Ini bukan sekedar pembuat aplikasi biasa ya. Bubble itu ekosistem komplit yang bisa ngehandle logika bisnis sesulit apapun yang bisa kalian bayangin. Tapi tunggu dulu, kalau target utama bisnis kalian itu mutlak ada di pengalaman pengguna HP, alias aplikasi mobile beneran, maka Adalo adalah jawabannya. Mendesain di Adalo itu rasanya seintuitif kalau kalian lagi pakai Canva. Tapi jangan salah, di balik tampilan yang simple, sistem Adalo otomatis kerjain struktur navigasi asli smartphone di belakang layar. Dan yang paling penting, kalian bisa langsung mendaftarkan dan ngelepas aplikasi buatan kalian itu ke Apple App Store atau Google Play Store, biar bisa langsung di-download orang-orang. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, masa depan AI Generative App. Ini dia nih, ngebangun software pakai kecerdasan buatan. Coba deh kalian perhatiin kalimat ini. Buat aplikasi pencatat pengeluaran harian dengan grafik. Simple banget kan? Tapi kalimat sesimpel ini ngebuktiin pergeseran terbesar dalam cara kita berinteraksi sama teknologi. Bahasa kita sehari-hari sekarang udah jadi bahasa pemrograman itu sendiri. Kalian nggak perlu lagi tuh repot-repot narik-narik tombol atau nyusun blok logika. Cukup ketik aja apa yang kalian mau dan biarin si AI canggih ini yang ngetik kodenya sendiri di belakang layar. Cara ini bukan berarti kita jadi males ya. Ini soal efisiensi tingkat dewa. Dalam proses ini, AI itu ibarat co-founder teknis pribadi kalian yang super jago dan nggak pernah tidur. Kalian tinggal ketik maunya apa, terus tinggal duduk manis ngeliatin AI ngebangun logika belakang layarnya, ngedesain tampilannya, sampai mastiin semuanya berfungsi otomatis. Ini tuh jalan pintas paling gila buat bikin prototipe kompleks dalam hitungan detik. Kalian nggak perlu lagi pusing-pusing belajar cara pakai menu navigasi di builder yang bikin mumet. Terakhir, bagian kelima, cara memilih platform yang tepat. Gimana cara nyesuaiin alat ini sama kebutuhan kalian? Biar kalian bisa langsung action, mari kita tarik kesimpulannya. Gini aja deh gampangnya. Punya data klien atau stok barang yang masih kaku nyangkut di Excel? Bebasin sekarang juga pakai Glide. Punya mimpi besar pengen bikin sistem yang super rumit dengan logika khusus? Eksekusi pakai Bubble. Atau kalian pengen serba cepat, males belajar drag and drop, dan cuma pengen ngetik perintah aja, langsung sikat pakai AI generatif kayak Bolt.new atau NX Code. Cara milihnya udah sesimpel itu sekarang. Jadi kalau dulu ada alasan kayak, duh saya kan bukan programmer, atau budget saya mepet banget, alasan-alasan kayak gitu udah resmi basi di tahun 2026 ini. Semua alat dan teknologinya udah ada di depan mata, tinggal nunggu kalian suruh. Hambatannya udah bener-bener hilang. Nah, pertanyaan paling penting buat kalian hari ini adalah, ide gila apa yang bakal kalian wujudin hari ini? Jangan cuma disimpan di kepala aja ya. Sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya, dan yuk mulai bikin sesuatu.